Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan sebuah informasi tentang PPG kepada Bapak Ibu, yaitu tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan Bapak Ibu tidak lupa pula saya sampaikan bahwasanya saat ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya, dan Bapak Ibu bisa mengunduh file-file yang ada di sini yang telah saya informasikan sebelumnya di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi tentang edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu dengan nomor 0280 BDUAGT005/2023. Nah, tanggalnya nih hari ini Bapak Ibu, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2023, tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Nah, kemudian seperti apa informasinya? Kita lihat secara bersama-sama Bapak Ibu. Di sini dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi atau verval ulang bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Bagi berkenan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan seleksi tahun 2022 terdapat 35.633 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Namun, belum mendapatkan kuota penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022 atau peserta verval sasaran pertama. 2. Pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 10.242 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik, namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi atau peserta verval sasaran kedua. 3. Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 2231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan, namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut atau peserta verval sasaran ketiga. Jadi di sini ada 3 sasaran sebenarnya Bapak Ibu untuk verval kali ini, yaitu peserta verval sasaran 1, sasaran 2, dan sasaran 3. Untuk sasaran pertama Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwasannya ini ditujukan bagi 35.633 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi dalam jabatan, namun belum mendapatkan kuota PPG dalam jabatan tahun 2022 kemarin. Untuk sasaran kedua, yaitu pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat 10.242 orang telah dinyatakan lulus akademik, namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi. Nah, kemudian untuk yang sasaran ketiga, yaitu bagi pelaksanaan dalam jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 2.231 orang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan, namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut. Selanjutnya, untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimaksud pada poin 1, 2, 3, yaitu yang pertama, terdaftar sebagai peserta verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal GTK. Kemudian yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu pada Dapodik Bapak Ibu. Jadi untuk yang B ini adalah terdaftar pada Dapodik. Kemudian yang C yaitu memiliki NUPTK. Kemudian D, masih aktif sebagai guru atau yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Tentunya Bapak Ibu di sini masih aktif sebagai guru ataupun kepala sekolah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan juga berusia setinggi-tingginya 58 tahun sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian untuk yang kelima, persyaratan administrasi agar diunggah melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Persyaratan administrasi dan terdaftar linear tertera pada lampiran 2 dan lampiran 3. Jadi di bawah ada lampirannya Bapak Ibu. Kemudian 6, pendaftaran verval
administrasi dilakukan mulai tanggal 16 Februari tahun 2023, yaitu mulai tanggal 16 nanti sebagaimana jadwal terlampir. Jadi Bapak Ibu bisa membuka nih akun PPG Bapak Ibu menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru sesuai dengan kewenangannya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya telah memiliki lampiran pertama, yaitu tentang rekapitulasi sebaran peserta verifikasi dan validasi administrasi tahun 2023. Sasaran 1, 2, dan 3. Di sini ada contohnya Aceh 595, Bali, Bengkulu, kemudian Gorontalo di sini Bapak Ibu. Jawa Timur di sini sebanyak 8824. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bisa dibaca-baca di sini. Saya scroll ke bawah dan mohon maaf saya menggunakan handphone karena saat ini saya berada ataupun saya mendapatkan tugas dinas luar Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menggunakan komputer. Jadi saya saat ini menggunakan telepon sebagai media untuk menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semua. Kemudian untuk lampiran kedua yaitu persyaratan verifikasi dan validasi verbal administrasi bagi guru yang telah lulus PPG dalam jabatan. Nah, untuk peserta sasaran pertama yaitu syarat administrasi bagi guru adalah unggahan hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun 2022-2023 asli atau fotokopi. Nah, kalau misalnya ada kata-kata atau berarti salah satu ya Bapak Ibu, bukan semuanya. Kemudian 2, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Nah, nantinya yaitu melampirkan unggahan hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah asli atau fotokopi. SK pengangkatan tersebut dilegalisir. Nah, di sini bagi yang Bapak Ibu di Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kap Kota, bagi kepala sekolah berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk yayasan, jadi dilegalisir oleh ketua yayasannya. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya. Nah, di sini jadwal pelaksanaan pendaftaran yaitu mulai tanggal 16 sampai dengan 21 Februari 2023. Perbaikan berkas di sini 22 Februari sampai dengan 5 Maret tahun 2023. Verifikasi dan validasi oleh petugas di sini dilakukan tanggal 22 Februari sampai dengan 8 Maret 2023. Sekarang kita masuk pada peserta sasaran 2 dan sasaran ketiga, yaitu pertama syarat administrasi bagi guru. Hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi. Nah, atau yang setara dengan bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Kap Kota. Kemudian hasil pindai scan dokumen sesuai dengan status kepegawaian berikut. SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Prof Kap Kota. SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Bagi guru P3K asli fotokopi legalisir dari dinasnya Bapak Ibu. Kemudian ketiga SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2021-2022 dan 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah negeri asli atau fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Prof Kap Kota ataupun BKD. Selanjutnya untuk persyaratan yang keempat bagi sasaran kedua dan ketiga adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2021-2022, 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat asli atau fotokopi legalisir dari ketua yayasan. Kemudian hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022-2023. Hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai dengan format lampir. Materainya di sini 10.000. Syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah, nah ini bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah perlu dicatat. Hasil pindai ataupun scan ijazah S1 D4 asli atau fotokopi legalisir dari perguruan tinggi bagi yang memiliki ijazah S1 atau setara yang dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian yang kedua, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, ini sebagai guru juga dilampirkan
yaitu legalisir dari Dinas Pendidikan Profkap Kota. Kemudian hasil pindah scan SK pengangkatan terakhir yaitu sebagai kepala sekolahnya sekarang. Asli atau fotokopi. SK pengangkatan tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Kemudian bagi yang swasta yaitu dari yayasan. Dan juga di sini hasil pindah scan fakta integritas yang ditandatangani dan diberi materai 10.000. Jadi sama yaitu 10.000 materainya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut pada jadwal pelaksanaan untuk yang verbal 2 dan ketiga. Pendaftaran di sini kalau yang pertama sasaran pertama tanggal 16, di sini untuk sasaran kedua dan ketiga tanggal 22 sampai dengan 27 Februari tahun 2023. Perbaikan berkas nantinya tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret tahun 2023. Verifikasi dan validasi oleh petugas di sini dilakukan tanggal 22 Februari sampai dengan 8 Maret tahun 2023. Nah, selanjutnya kita masuk pada linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan ijazah 1. Linear yang dimaksud adalah kesesuaian antara bidang studi PPG dalam jabatan dengan program studi pada ijazah. Jadi antara sertifikat pendidik plus ijazah itu harus sesuai Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai maka itu dianggap tidak linear. Nah, sedangkan untuk linearitas itu sendiri sebenarnya sudah ada formatnya atau ada websitenya. Misalnya Bapak Ibu tidak ingin melihat jumlah-jumlah yang ada di sini, Bapak Ibu bisa langsung masuk pada website untuk kesesuaian ijazah ini, linearitas ini. Atau saya nanti cantumkan linknya pada kolom deskripsi di bawah. Nah, di sini saya sekilas akan menampilkan kepada Bapak Ibu semua untuk linearitas tersebut, yaitu ada nomor, bidang studi PPG, jenjang, kode, dan juga program studi S1 ataupun D4-nya. Nah, coba kita dari PAUD, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, coba disimak karena di sini ada 38 halaman. Nah, atau Bapak Ibu misalnya merasa kesulitan bisa Ctrl F di keyboard dan ketikkan mapel Bapak Ibu bidang studi PPG Bapak Ibu dengan kesesuaian ijazah Bapak Ibu. Apakah linear atau tidak nantinya dengan program studi S1 atau D4-nya. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi bisa dilihat, bisa di cross check ke bawah di sini. Nah, ini merupakan aturan dari linearitas Permendikbud Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya itu untuk lampiran keempat, di sini ada fakta integritas. Nah, fakta integritas di sini diisi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Bapak Ibu, NIP, NIK, tempat tanggal lahir dan NUPTK, unit kerja dan alamat unit kerja. Dengan ini saya menyatakan berkas yang saya lampirkan untuk keperluan verifikasi dan validasi administrasi benar dan absah adanya. Dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini bermaterai dan di sini Bapak Ibu ditanggali atau diberi tanggal nantinya. Nah, kemudian jadi mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan tentang PPG ataupun informasi PPG terbaru ini. Jadi untuk kelanjutan bagaimana di aplikasi, Bapak Ibu bisa nantinya simak video saya atau video tutorial berikutnya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, sebenarnya untuk verifikasi ini sebenarnya sudah tahun 2022 kemarin Bapak Ibu dan pengumumannya baru tahun 2023. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SDDB Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.